Hujan turun perlahan sejak subuh. Kabut tipis menggantung di antara sawah yang menguning. Burung-burung pagi yang biasanya riuh seakan ikut bersembunyi desa Rawagede terasa aneh hari itu. Terlalu sunyi, terlalu tegang. Di sebuah rumah panggung, seorang ibu bernama Nyi Rukayah menatap keluar jendela. Ia berbisik pada anaknya, "Hari ini, udara terasa berat, nak." Anaknya, Satra, masih 13 tahun, hanya menggenggam tangan ibunya kuat-kuat. Di kejauhan, samar-samar, terdengar deru mesin. Awalnya seperti suara guntur jauh, namun guntur tidak berirama seperti itu. "Ibu, itu suara apa?" Nyi Rukayah menelan ludah, wajahnya memucat. "Itu bukan guntur, nak. Itu mereka." Pasukan datang. Deru semakin keras. Belasan truk militer Belanda memasuki Rawagede. Ban-ban berlumpur menghancurkan jalan tanah. Puluhan tentara meloncat turun, membawa senapan Stan dan Lee Enfield. Komandan mereka, Mayor Alphonse Weinen, memberi instruksi singkat. Suaranya dingin seperti logam basah. "Cari Lukman. Semua laki-laki keluar. Sekarang." Lukman, pejuang gerilya yang dituduh bersembunyi di desa itu. Bagi tentara Belanda, ia adalah alasan untuk melakukan apapun. Tentara mulai menyerbu rumah-rumah. Pintu didobrak. Perabotan dibanting. Teriakan mengoyak pagi. Seorang bapak tua, Pak Rasma, ditarik keluar sambil meronta. "Tuan, saya tidak tahu apa-apa." Tamparan keras membuatnya jatuh ke tanah. Pengumpulan warga. Laki-laki Rawagede, satu persatu, dipaksa berdiri di lapangan kecil desa. Baju mereka basah, beberapa masih mengenakan sarung. Tubuh-tubuh gemetar itu bukan karena dingin, tapi ketakutan. Ada Sulaiman, petani muda dengan dua anak kecil, ada Marto, baru pulang dari sawah. Ada Darsa yang bahkan belum sarapan. Dan ada Satra yang diseret meski masih sangat kecil. Para perempuan menangis melihat suami dan anak mereka dijajarkan seperti hewan. "Di mana Lukman?" bentak Mayor Winen. Tidak ada yang menjawab. Ia berjalan perlahan menatap wajah satu persatu. Jika tidak ada yang bicara, semuanya mati. Diam. Hujan makin deras. Langit Rawagede seolah ikut menunduk. Winen mengangkat tangan. "Siapkan senjata." Beberapa ibu menjerit histeris. Nyi Rukayah mencoba berlari ke arah Satra, tapi ditahan tentara Satra berteriak, "Ibu, ibu!" Deretan tentara mengokang senjata. Klik, klik, klik. Mayor Winen meludah ke tanah lalu berkata, "Tembak." Rentetan peluru menembus tubuh para laki-laki desa. Beberapa jatuh seketika, beberapa tersungkur sambil merintih. Tanah Rawagede berubah merah, tercampur hujan dan darah. Seorang ayah masih memeluk anaknya ketika peluru terakhir menembus punggungnya. Satu demi satu, tubuh-tubuh tak berdosa tumbang. Satra yang masih kecil mencoba merangkak, tapi peluru yang salah arah mengenai tubuhnya. Ia jatuh diam, tubuhnya tersapu air hujan. Teriakan para perempuan memecahkan langit. Penghabisan Belanda tidak berhenti. Mereka mendatangi rumah-rumah dan gudang-gudang, menembak siapa saja yang terlihat mencurigakan, tidak peduli tua, muda, atau remaja. Beberapa warga bersembunyi di kolong rumah, tapi tentara menusukkan bayonet kemana-mana. Di sungai kecil, tiga pemuda berusaha berenang kabur. Mereka ditembaki dari belakang, tubuh mereka hanyut dalam air yang keruh. Mayor Wijnen kembali berteriak, "Jika Lukman tidak ditemukan, desa ini kupadamkan." Tapi Lukman tidak pernah ada di sana. Ia tidak tahu bahwa desanya dituduh menyembunyikannya. Hari itu, Rawagede dibantai karena diam. Sunyi. Setelah badai hujan berhenti menjelang siang, tentara pergi meninggalkan desa yang hancur. Di lapangan, tubuh-tubuh berserakan. Beberapa ibu memeluk jenazah suami mereka sambil meraung. Ada yang jatuh pingsan,
Ada yang hanya duduk diam, menatap kosong, jiwanya seolah ikut terkubur. Nyi Rukayah memeluk tubuh Satra. Tangannya bergetar, ia membelai rambut anaknya yang basah oleh hujan dan darah. Dengan suara gemetar ia berbisik, "Nak, maafkan ibu. Ibu tidak bisa menyelamatkanmu. Tidak ada suara lain, hanya isak tangis dan angin yang menyapu sawah." Hari itu, 431 warga Rawagede terbunuh. Sebagian besar laki-laki. Sebagian bahkan belum cukup umur untuk mengangkat senjata. Namun meski para tentara meninggalkan jejak darah, mereka gagal memadamkan satu hal, kenangan. Rawagede berdiri hari ini sebagai monumen kebiadaban perang, tempat di mana tanah bukan hanya saksi, tetapi penyimpan luka bangsa. Penutup cerita Rawagede bukan sekadar tragedi. Ia adalah luka sejarah yang tak boleh dilupakan. Karena dari sunyi itulah kita belajar bahwa kemerdekaan dibayar bukan dengan angka, tapi dengan nyawa.